Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 19 November 2022, hari biasa pekan biasa ke-33. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 20 ayat 27 sampai 40. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, orang-orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian, karena menurut mereka Musa tidak menuliskannya dalam kitab Taurat. Dalam percakapan itu jelas dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus meluruskan pemahaman mereka yang keliru, bahwa dalam kitab Taurat Musa tidak menyatakan adanya kebangkitan. Tuhan Yesus pun mengutip kisah tentang Allah yang memahyukan diri untuk pertama kalinya kepada Musa dalam peristiwa semak duri, di mana firman Allah kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub," yang artinya Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dari generasi ke generasi. Walaupun Abraham, Ishak, dan Yakub telah mati, mereka mengalami hidup kekal karena percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus pun menanggapi anggapan yang salah soal kebangkitan badan. Hidup abadi atau hidup setelah kematian bukanlah kelanjutan dari kehidupan di dunia, melanjutkan relasi duniawi manusiawi, tatanan sosial ekonomi duniawi termasuk perkawinan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bangkit dari antara orang mati, orang yang dilayakkan dalam kebangkitan orang mati itu, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat-malaikat Allah di surga. Saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita menghidupi cara hidup orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Tidak lagi pasrah dan membiarkan diri terkubur dalam dosa dan kebiasaan jahat. Sebaliknya, kita hendaknya hidup dalam cara hidup yang penuh sukacita dan damai. Sukacita dan damai dialami ketika kita sungguh meyakini
akan hadirnya Tuhan Yesus yang bangkit, yang selalu menguatkan kita dan memberikan jaminan hidup sukacita kekal di saat kita mau turut memperjuangkan apa yang dulu pernah diperjuangkan Tuhan Yesus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Allah yang hidup, yang selalu menjiwai, menyemangati, dan menguatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami hari ini mampu memilih cara hidup yang semakin bisa mengantar kami pada sukacita kekal abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turut atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.